Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Secara singkat, saya akan menyampaikan latar belakang diadakannya pertemuan ini, yaitu terdapat permasalahan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam penyusunan EWRM das Asahan ini. Mungkin untuk lebih rinci bisa langsung disampaikan saja oleh pihak masyarakat. Silakan untuk Ibu Skolastika saya persilahkan. Untuk Bapak dan Ibu dari pemerintah dan PT Inalum, dipersilakan jika ingin menanggapi setelah penjelasan dari perwakilan masyarakat. Terima kasih ya Bu Fauzia atas kesempatannya dan terima kasih juga Bapak dan Ibu telah menghadiri pertemuan ini. Jadi singkat saja kita kan sudah merencanakan strategi untuk masalah yang ada di Das Asahan ya beberapa pekan yang lalu. Nah, untuk implementasinya sendiri kira-kira akan dilakukan kapan ya, dan saya harus berkoordinasi dengan siapa? Karena permasalahan ini semakin nyata dirasakan oleh warga. Banyak warga yang protes ke saya, katanya kurang air dan sebagainya. Saya sebagai RT ini kan kewalahan menanggapi. Kayak saya juga ditanya juga saya tidak tahu kenapa. Sebentar. Untuk kekurangan airnya udah dari kapan ya, Bu? Sudah sampai 1 bulan loh, saya juga kesulitan. Iya benar, dampak dari permasalahan ini juga nggak cuma dirasakan oleh masyarakat ya. PT Inalum sendiri juga merasakan dampaknya secara nyata karena kan kami juga mengelola PLTA dan PLTA ini juga sangat bergantung terhadap debit yang ada, debit air yang ada di sungai supaya PLTA itu bisa beroperasi dan menghasilkan listrik. Saya dari PT Inalum juga sangat mendukung adanya pertemuan ini karena permasalahan ini berdampak kemana-mana ya, seperti yang udah kita semua ajukan pada audiensi WRM yang lalu harus segera diimplementasikan. Oke, kalau boleh menduga, mungkin seperti yang pernah kita bahas pada pekan lalu ya, bahwa ini berkaitan dengan adanya kebun kelapa sawit. Kalau saya perhatikan, mungkin dari pihak pemerintah bisa memberikan penjelasan, apakah kebun kelapa sawit ini memang direncanakan sebagaimana tertera pada dokumen RT RW, karena kan seringkali terjadi ketidaksesuaian ya, Bu. Baik, untuk mengenai ketidaksesuaian dengan dokumen RT RW ya, terkadang hal tersebut tidak dapat dihindari karena ada perbedaan kondisi saat ke lapangan dan sebagainya. Jadi untuk ketidaksesuaian terhadap dokumen RT RW sendiri itu tidak dapat dihindari. Selain itu saya pun beranggapan kalau misalnya kita merombak mengenai kebun kelapa sawit ini, yang mana sudah menjadi salah satu mata pencaharian warga, itu tetap saja tidak merubah kesejahteraan warga. Mungkin debit airnya normal kembali suatu saat, tetapi mata pencaharian mereka menjadi kehilangan. Jadi menurut saya daripada mengubah dari atau merombak kebun kelapa sawit ini, mungkin dari apa yang saya lihat juga kondisinya di sungai itu banyak sampah gitu. Sampah ini kan tidak hanya mempengaruhi kuantitas debit air, tapi juga kualitas. Jadi untuk saya mau bertanya dulu deh ke pihak masyarakat sebagai kader, bagaimana kondisi sanitasi di lingkungannya dan apakah sudah cukup mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga sanitasi yang baik atau bagaimana? Gini loh Bu, gimana ya sanitasi mau terjaga kalau sarana dan prasarananya aja tidak ada? Mungkin kita bisa mulai dengan sosialisasi dulu, Bu. Kami bisa bantu untuk itu. Kalau hanya sosialisasi terus kapan selesainya? Ini sudah sebulan tidak ada air. Tidak ada yang instan ya, Bu. Semua juga apabila kita sediakan sarana prasarannya tidak bisa langsung, jadi semuanya membutuhkan proses dan pentahapan yang cukup panjang. Ini terus ketersediaan air bagi kami bagaimana ya? Sebentar. Ayo kita bicarakan dengan kepala dingin ya, Ibu. Kan sudah sebulan ini ya. Jadi ini daerah mana saja ya yang kekurangan airnya? Ya, sekitar daerah itu perumahan Cisetirta 1. Baik, mungkin untuk sekarang kita coba masing-masing pihak untuk mencari dulu kebenarannya di lapangan mengenai hal ini dan diharapkan tetap netral ya, tidak membela diri atau menyudutkan pihak lain. Di tengah permasalahan ini kan perlu refleksi kembali mengenai posisi, interest, dan kepentingan masing-masing instansi ini apa aja sih. Dan karena kita juga udah sepakat dengan visi misi yang dibawakan, mari kita hindari untuk saling tunjuk atau menyalahkan atau merasa disalahkan karena permasalahan ini tidak dapat disebabkan oleh satu aspek saja.
Mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini pertemuannya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Kalau dilihat-lihat sih ya Pak, jadi begini, sepertinya ini bisa ada kekurangan air karena adanya pendangkalan pada Sungai Asahan sehingga tidak banyak air yang dapat ditampung. Debitnya berkurang. Padahal Sungai Asahan ini airnya kan digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Dari pihak kami menyarankan untuk melakukan pengerukan dan pembersihan sungai segera, karena pendangkalan sungai yang terjadi ini menyebabkan jumlah air yang mengalir di sungai menjadi berkurang, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat air bersih. Selain itu, jumlah air yang mengalir sedikit ini juga mempengaruhi PLTA karena tidak dapat beroperasi, sehingga listrik juga bisa tidak tersedia. Ditambah lagi, sebentar lagi kita akan masuk musim penghujan. Saya khawatir ketika hujan turun deras, sungai tidak dapat menampung air sehingga bisa jadi ada banjir. Selain itu, kami juga menemukan banyak sekali sampah rumah tangga yang masuk ke sungai. Hal ini juga menyebabkan sungai berkurang daya tampungnya, sehingga aliran sungai menjadi terhambat. Air sungai yang tidak bersih ini dikhawatirkan menjadi sumber penyakit untuk warga. Baik, terima kasih untuk Ibu Fau untuk penjelasannya. Kami juga dari pihak pemerintah tentunya menemukan hal yang sama juga seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu Fau tadi. Selain itu mengenai dugaan kebun kelapa sawit pada pertemuan sebelumnya, kali ini kami putuskan untuk mengundang pihak terkait yaitu PTPN 4, di mana PTPN 4 ini merupakan perusahaan yang mengelola kebun kelapa sawit. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan sendiri oleh Bapak Albian. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ini Bapak Ibu, saat ini dari pihak kami juga sudah memikirkan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya kami memikirkan tentang tanaman karet di tepi area yang sedang ditanami kelapa sawit. Tanaman karet kan dapat mengurangi sedimentasi yang terjadi akibat kelapa sawit ini. Selain itu, tanaman karet juga dapat memiliki nilai ekonomis gitu. Jadi bisa bermanfaat juga bagi masyarakat. Selain upaya preventif untuk jangka panjang tersebut, kami juga untuk saat ini menawarkan solusi tentang pengerukan sungai supaya sungai tidak dangkal kembali. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk penjelasannya. Mungkin di antara Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi terlebih dahulu? Saya mau menanggapi ini yang mengenai solusi yang ditawarkan oleh NGO dan PTPN 4 yang terkait pengerukan sungai. Ini siapa ya yang akan ngeruk? Mungkin kalau saya boleh ajukan, mungkin dari pihak PTPN bisa membantu untuk pengerukan sungai. Oh, boleh Bu, kami dari PTPN bisa bantu pengerukan sungai. Bagaimana kalau kita agendakan besok untuk pengurukannya? Sekaligus kita adakan kerja bakti bersama warga untuk membersihkan sungai. Gimana ya Bu? Kami juga perlu mengajukan surat kepada pimpinan kami untuk pengerukan sungai ini. Kebutuhan seperti sewa alat, tenaga kerja, dan lain-lainnya kan juga perlu persiapan. Jadi kami paling cepat bisa menawarkan untuk pekan depan dimulai pengerukan sungainya. Bagaimana? Aduh Pak, kalau pekan depan saya takut malah semakin tidak ada air. Nanti gimana kita mau masak, mau mandi? Petani juga keburu mati tanamannya karena kurang air. Itu apakah bisa dipercepat mungkin dari pihak pemerintah sendiri kalau misalnya membutuhkan alat bisa diajukan saja, nanti mungkin kita bisa bantu juga untuk penyediaan logistik. Kasihan soalnya masyarakat sudah hampir sebulan kan tidak mendapatkan air. Tuh, kami dari NGO memiliki perlengkapan kecil untuk mengambil sampah dari sungai. Ya cukup sih untuk mengambil sampah-sampah yang ada di sekitar pesisir sungai. Baiklah kalau begitu, kami akan mengusahakan untuk lusa sudah bisa mendapatkan alat untuk mengeruk sungai ini.
Saya akan coba siapkan juga ya untuk alat besar dan truk sampah supaya kalau bisa nanti saya coba pinjam ke dinas kebersihan supaya sampahnya nanti bisa langsung diangkut saja ke TPL. Baik, kalau gitu ya, saya juga bisa sebenarnya ajak warga lain untuk membantu membersihkan sungai. Kami dari pihak petani juga memiliki beberapa sekop dan roda yang dapat digunakan. Wah, baik. Kalau seperti itu mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu atas partisipasinya meskipun sempat ada konflik kemarin. Betul, saya juga merasa konflik kemarin ini justru lebih mendorong kami untuk bertindak lebih cepat dan melihat mengenai posisi dan peran kita masing-masing dalam pengimplementasian IWRM DAS Asahan yang sudah kita rancang pada beberapa pekan lalu. Ya, saya berharap ini dapat dipertahankan ya, sehingga permasalahan lain di DAS Asahan dapat segera terselesaikan dan tujuan yang kita rancang sebelumnya dapat segera tercapai. Benar sekali, kami juga sangat menunggu koordinasi seperti ini diadakan kembali juga pandangan dari berbagai pihak yang diberikan terhadap permasalahan di DAS Asahan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak, Bu.